يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengingatkan kembali jemaah sekalian terkait dengan kisah wafatnya paman beliau Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman beliau dari jalur bapaknya. Di masa hidup beliau, Rasulullah SAW masih mendapati keempat saudara bapaknya. Yang pertama adalah Hamzah, yang kedua adalah Al-Abbas, yang ketiga adalah Abu Lahab, dan yang terakhir adalah Abu Thalib sendiri. Dari keempat ini, dua masuk Islam dan dua yang mati dalam keadaan kafir. Yang pertama adalah Hamzah dan yang kedua adalah Al-Abbas. Kedua-duanya ini adalah sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus sebagai paman beliau. Singkatnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab di tahun ke-10 kenabian. Dalam sebuah pendapat lain dikatakan itu pada bulan Ramadan, 2 atau 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah, istri beliau Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam As-Sahih bahwa tatkala Abu Thalib dengan sakitnya bertambah dan menjelang sakaratul maut, maka Rasulullah SAW segera menemuinya. Dan pada saat yang bersamaan pada waktu itu, di sisinya atau di sekitarnya ada Abu Lahab dan ada Abdullah yang merupakan di samping saudaranya yang berikutnya adalah teman sejawatnya. Ketika Rasulullah SAW melihat di ambang sakaratul maut, Rasulullah SAW tentu sangat tahu betul bagaimana konsekuensi. Ketika seorang meninggal dalam keadaan tidak berislam, maka pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun hijju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan kalimat ketika engkau mengucapkannya, maka itu bisa menjadi hujjah, alasan yang akan membelamu atau saya bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, tentu Abu Lahab dan kemudian Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah tidak menyukai agama Abdul Muttalib? Itu terus diulang-ulang. Wahai Abu Thalib,
Apakah engkau sudah tidak menyukai agama Abdul Muttalib? Maka Abu Thalib berada pada dua pilihan. Sesekali beliau melirik keponakannya Nabiullah alaihi wasallam, kemudian juga mendengarkan apa yang diucapkan oleh yang mengucapkan tadi itu. Maka takdir Allah mendahului bapak dan jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Abu Thalib meninggal di atas agama nenek moyangnya atau di atas agama kepercayaannya, dengan kata lain meninggal dalam keadaan kekafirannya. Maka pada saat itu Nabi SAW sangat bersedih, menangis. Betapa tidak jemaah Allah Subhanahu wa taala, beliau tahu dan paham betul. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku akan memintakan ampun kepadamu, hai pamanku, kepada Allah, selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kepeduliannya, empati, sayangnya, cintanya kepada pamannya, maka beliau alaihissalam mengatakan, wahai pamanku, saya akan memintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat menegur beliau, yaitu dalam surah At-Taubah di surah yang ke-9, tepatnya di ayat yang ke-113. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina ila akhir ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ay yastaghfiru lil musyrikina, kepada orang-orang yang sudah jelas akan kekafirannya, yang jelas akan perbuatan kesyirikannya, walau kana uli kurba, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah kaum kerabat terdekat kita, kata Allah. Kemudian lanjutan Allah merungkap pula dalam surah Al-Qasas di surah yang ke-28, tepatnya di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberi petunjuk, tidak akan mampu engkau memberikan hidayah man ahbabata, sekalipun orang yang engkau sangat cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin, dan akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah hanya memberikan petunjuk, hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita katakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW sangat bersedih dengan apa peristiwa yang beliau sendiri melihat di hadapan mata beliau, menyaksikan pamannya beliau yang mati dalam kekafiran, dan tentu berkonsekuensi pada apa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat rahimakumullah, mari jemaah sekalian kita simak bersama, kita dengarkan bersama, kita sama-sama mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kisah yang Allah abadikan, kisah yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan sampai pada hari ini melalui keluarga tercinta beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pelajaran pertamanya Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hidayah Islam, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, inilah yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya hidayah itu seperti buah, maka saya akan membeli berkeranjang-keranjang itu buah. Kemudian buah itu saya bagi-bagikan kepada orang-orang yang saya cintai, kepada orang-orang yang saya cintai. Saya bagikan kepada keluarga-keluargaku. Seandainya hidayah itu bisa saya beli, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kedekatan seseorang atau bahkan satu rumah dengan ulama, dengan kiai, dengan ustaz, bahkan kisah telah kita tahu bersama. Silakan buka dalam surah Tahrim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keluarga Nabi, istrinya kafir, Nabi Lut, Nabi Nuh. Sehingga tentunya pelajaran penting kepada kita semua bahwa ketika kita masih mendapati di antara keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kita tidak mau keluar dari Islam, ya bukan, tapi kita hanya menunggu pada ranah, mungkin masih ada di antara mereka mungkin yang belum sholat, mungkin masih ada di antara mereka yang mungkin istri kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita, kemanakah kita mungkin belum tutup aurat, atau bahkan mungkin di antara mereka belum menjalankan perintah Allah dengan baik. Ketahuilah bahwa kita tidak pernah putus asa. Doakan mereka, jangan benci mereka, berikan kepada mereka doa-doa terbaik kita. Saya tidak percaya Allah Subhanahu wa taala mungkin masih ada di antara kita, masih ada di antara kita, saudara kita, anak kita, mungkin mereka belum sholat, mungkin ada di antara mereka satu hari satu sholat, mungkin ada di antara mereka satu kali sepantas sholat. Tetapi jangan pernah putus asa. Hidayah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar keluarga-keluarga kita diberikan kepada mereka hidayah. Dan kemudian yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita tahu bersama bahwa ad-dinul Islam, agama Islam merupakan agama yang terakhir ya Allah utus, ya Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-19, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun ketika terjadi haji wada, merupakan haji terakhir bagi beliau. Beliau mengatakan bahwasanya, menyampaikan ketika itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah kusempurnakan untukmu agamamu. Islam sudah sempurna. Il akhir ayat wa raditu lakum Islam madina, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah mengatakan, inna dina indallahi Islam, hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala agama yang diridhoi, yang diterima adalah Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dalam surah Ali Imran di surah yang ketiga, tepatnya di ayat yang ke-85, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, barang siapa yang memeluk Islam selain Islam, kata Allah, apa kata Allah? Falan. Allah memberikan penegasan falan, ada lam taukid di situ.
Allah tidak mengatakan la yuqbal. Allah tidak mengatakan la yuqbal. Tapi Allah mengatakan falan yuqbal. Sekali-kali kata Allah, maka sekali-kali kata Allah, agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka termasuk orang merugi. Inilah yang membuat Rasulullah bersedih. Rasulullah tahu betul apa konsekuensinya ketika orang meninggal dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasmu bi ahad min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, demi jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, la yasmu bin hadhil ummah, kata beliau, tidaklah dari umat ini mereka telah mendengar aku telah diutus, kata Rasulullah SAW. Mereka mendengar baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, thumma yamutu, kemudian mereka meninggal dalam keadaan walam yu'min billadzi, kemudian mereka tidak beriman kepada aku, kata Rasulullah SAW. Mereka tidak masuk Islam, kata Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar, terkecuali mereka akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayangi jemaah sekalian hidayah Islam ini. Jaga baik-baik Islam ini. Satu-satunya jalan keselamatan adalah mentauhidkan Allah. Jaga nikmat Islam ini. Jangan gadaikan keimanan kita dengan keislaman kita dengan harga dunia yang murah ini. Dan pelajaran terakhir adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu sangat berefek, berdampak besar. Waktu sangat terbatas. Ternyata Abu Thalib lebih memilih temannya ketimbang keponakannya Nabiullah alaihissalam. Jadi ternyata kata ulama kita, siapapun di antara kita yang sudah mulai hijrah, yang sudah mulai baik bertobat kepada Allah, maka hal yang paling pertama harus dihindari adalah tinggalkan teman-teman yang buruk. Tinggalkan, jauhi teman-teman yang buruk. Karena kata Rasulullah SAW, almar'u, seseorang itu dilihat kepada, atau seseorang dilihat itu siapa teman agamanya, apa agamanya temannya. Teman sangat berdampak buruk. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hidayah Islam, hidayah keimanan, dengan hidayah yang begitu luar biasa kepada kita semua, khususnya di kampung kita, daerah Kepulauan Selayar dan Indonesia secara umum dalam keadaan aman, tentram, damai. Jalankan syariat Islam dengan baik. Alhamdulillah negara kita tidak ada larangan mengamalkan syariat Islam. Silakan sholat berjemaah di masjid, silakan berpuasa, impas sedekah. Dibandingkan saudara kita di sana di Palestina, di Gaza, di bumi yang lain, saudara-saudara kita minoritas, mereka sementara berjuang mempertahankan akidah mereka. Mereka mempertahankan akan tauhid mereka. Tapi mereka yakin bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka meyakini bahwasanya keislamanku hari ini, keberimananku hari ini, saya menyembah Allah hari ini, bukanlah saya yang pertama kalinya. Sudah banyak para pendahulu saya yang menyembah kepada Allah. Sudah banyak orang-orang soleh pendahulu yang mereka tetap mempertahankan akidah mereka, mempertahankan akan eksistensi mereka, mempertahankan akan jati diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah menggadaikan akan akidah mereka, tauhid mereka dengan harga dunia yang murah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.